Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat bergabung bersama ibadah online CK9 Ministry. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia, teruslah Anda setia bersama kami di CK9 Ministry. Saya Lia tetap menghimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Yang pertama, pakailah masker bila Anda berpergian. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan atau menyemprotkan desinfektan. Dan yang ketiga, jagalah jarak dengan orang di sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Di channel YouTube CK9 Ministry, kami memiliki beberapa program. Yang pertama, Minutes of Change, yaitu program renungan harian menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan harian ini mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Yang kedua, Miracle Prayer diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan permohonan doa, dapat mengirimkan permohonan doa ke nomor hotline service kami di bawah ini, atau menuliskan permohonan doa di kolom komentar. Nanti doa-doa Bapak, Ibu, Saudara akan didoakan oleh pendoa-pendoa kami. Yang ketiga, yaitu CK9 Kids, Transform Kids to be like Christ, yaitu program sekolah minggu yang bisa adik-adik dengarkan setiap hari Minggu. Program kita ingin mengubah setiap adik-adik sekolah minggu untuk menjadi serupa seperti Kristus. Ayo adik-adik, jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita nonton YouTube CK9 Kids di channel YouTube CK9 Ministry. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang belum bergabung dalam KUL, ikutlah bersama kami di KUL Community of Love. Bila Anda berada di daerah Cilincing, kalian bisa menghubungi Bapak Ricci Manaha di 0822 99 89 662. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di daerah Jakarta Garden City, dapat menghubungi Pak John Gulo di nomor 0813 8488 3850. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah
dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini. Yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Seberapapun kita yang ada hari ini, kita akan tetap eksis dalam memuji menyembah Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan doa bersama. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat bagimu. Engkau yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan Engkau yang ambil alih dalam pelayanan kami. Urapan khusus, urapan baru, bahkan juga Tuhan suasana surgawi, suasana musik surgawi, suasana penyembahan surgawi mengalir atas kami hari ini. Di tempat ini GBI, JGC ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati firman-Mu, hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap jemaat. Biarlah hari ini Tuhan, semuanya Tuhan untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersuka, kami siap memuji,
Kami siap mendengar dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan, saudara. Kita akan sembah Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Haleluya, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Selamat, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Sungguh besar setia-Mu, amin Tuhan, nyata dalam setiap hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar setiamu. Amin Tuhan, kami menikmati Tuhan betapa besar
untuk semua yang Tuhan kerjakan untuk saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara lama-lama se. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kami mau bersyukur untuk hari ini. Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Kami akan bersuka, kami akan menari, kami akan memuji Engkau dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami segenap umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ada firman Tuhan berkata, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar, tapi kasih Yesus tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan juga janjinya iya dan amin, sebab Dia Alfa dan Omega. Biar bumi akan berlalu, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan hidup. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan hidup. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Saya cinta Yesus, amin. Yesus cinta saya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jumpa kembali dalam Herlin Pirena Menyapa. Shalom, salam sejahtera bagi Anda yang ada di sana, dari saya di sini. Sapaan saya kali ini akan saya awali dengan membaca dua buah ayat dari Mazmur 63. Ayatnya yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu.
Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 9. Jiwaku melekat padamu, tangan kananmu menopang aku. Ini adalah ungkapan kerinduan Daud ketika dia bersembunyi di celah-celah batu cadas di padang gurun Zif yang begitu tandus. Karena dia harus bersembunyi dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Namun justru di dalam kesesakan, Daud makin mengandalkan Tuhan, makin melekatkan jiwanya kepada Allah. Dengan imajinasi batinnya, dia membayangkan dia sedang memuji menyembah Tuhan di dalam bait Allah. Saat ini, mungkin kita juga merasa terkungkung. Merasa lelah jiwa dan raga kita. Karena kita pun harus bersembunyi, menghindar dari ancaman virus, penyakit yang menakutkan. Sehingga kita tidak bisa lagi beribadah di gereja. Seperti Daud yang jauh dari bait Allah. Namun seperti Daud, kita pun tetap dapat mencurahkan kerinduan kita. Merasakan kehadiran Tuhan, kekuatannya. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan ku rindu Engkau, ku cari wajahmu, jiwaku haus kepadamu. Oh Tuhan, bagaikan tanah kering yang tiada berair. Tanpa kasih Tuhan, hidupku tak berarti. Ketika beban hidup terasa begitu berat, mari angkat jiwa kita. Makin melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali untuk melintasi badai kehidupan. Bawalah daku terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Bersama Tuhan semakin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Mari memuji Tuhan bersama saya. Kita belajar lagu ini. Kita akan terus memuji Tuhan, melekatkan jiwa kita kepada Tuhan lewat pujian kita kepadanya. Angkat hati kita. Amin. Tuhan ku rindu Engkau,
Tuhan ku rindu Engkau, ku cari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu. Oh Tuhan, Tuhan ku perlu Engkau di dalam hidupku. Tanpa kasih Tuhan, hidupku tak berarti. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan raja wali. Bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan raja wali. Bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan raja wali. Bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan raja wali. Bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat padamu, jiwaku melekat padamu, jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Jiwaku melekat padamu, padamu Tuhan. Shalom, Jemaat HOG di Ambon dan Jemaat CK9 di semua cabang di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali hari ini untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara menghadapi tekanan dan beban yang berat dampak daripada COVID-19 yang mengakibatkan krisis di berbagai bidang. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengenakan salah satu senjata peperangan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu puji-pujian. Tema khotbah saya hari ini adalah kuasa puji-pujian. Yang saya maksudkan dengan puji-pujian di sini, termasuk di dalamnya adalah penyembahan, pengucapan syukur, sukacita, dan hati yang gembira. Saya percaya semua orang Kristen tahu apa itu puji-pujian. Karena di dalam setiap ibadah, sebelum dan sesudah pemberitaan firman itu selalu diawali dengan pujian dan diakhiri pujian dan penyembahan dan diakhiri juga dengan pujian dan penyembahan. Tapi mungkin sebagian orang Kristen menganggap itu hanya sebagai makanan pembuka atau appetizer dan sebagai makanan penutup atau sebagai dessert sebelum menikmati menu utamanya, itu firman Tuhan. Ternyata puji-pujian tidak sebatas itu. Saya mendapatkan bahwa puji-pujian
mempengaruhi seluruh area kehidupan kita. Area-area apa saja? Yang pertama, hubungan pribadi kita dengan Allah. Yang kedua, peperangan rohani kita melawan si jahat. Dan yang ketiga, kondisi kejiwaan dan emosi kita. Saudara, puji-pujian akan membuat kita terbangun di dalam membangun rohani yang tertekan. Puji-pujian akan selalu mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah akan memberikan damai sejahtera yang sempurna bagi kita. Saudara, tidak peduli tekanan apapun yang menghadang kita, puji-pujian menjaga kita dari kehancuran. Puji-pujian adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oleh orang Kristen. Puji-pujian adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan pada pagi hari untuk memulai hari kita, dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan pada malam hari untuk mengakhiri hari kita. Kita harus memulai dan mengakhiri doa kita dengan pujian kepada Allah. Allah menasihati kita untuk selalu memuji Tuhan pagi, siang, dan malam hari. Allah menambahkan satu keintiman dengan setiap orang percaya, dan kita membangun hubungan keintiman itu dengan mempelajari firman Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Dan puji-pujian adalah bagian daripada bersekutu dengannya. Puji-pujian membawa keintiman. Dan waktu kita membangun hubungan keintiman dengan Dia, maka kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Puji-pujian atau pelayanan kita kepada Allah melalui pujian adalah hal yang paling penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jika kita mau melakukan itu dan kita menyadari bahwa puji-pujian mempunyai dampak bagi Allah dan melayani Dia, ini merupakan satu dasar yang kuat untuk kita bertahan di dalam hidup ini, bukan hanya pada masa krisis, tetapi selama kita ada di muka bumi ini. Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dampak dari puji-pujian terhadap kehidupan pribadi kita, dampak terhadap puji-pujian terhadap musuh kita, dan dampak puji-pujian terhadap Allah. Dan saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana saudara berjalan di dalam satu tingkat pujian yang baru dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Dan saudara akan takjub melihat bahwa kehidupan yang penuh dengan pujian dalam keseharian saudara dan dalam hubungan saudara dengan Allah. Hari ini, atau pertanyaannya, mengapa kita memuji Tuhan? Ini adalah khotbah saya hari ini adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, puji-pujian adalah satu perintah langsung dari Allah, bukan suatu pilihan. Puji-pujian itu sebenarnya jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Banyak orang Kristen percaya bahwa memuji Allah itu baik. Tapi mereka melihat itu sebagai satu pilihan. Atau dengan kata lain, memang baik memuji Allah. Tetapi kalau kita tidak memuji Dia pun tidak ada masalah. Karena itu mereka menganggap itu bukan suatu dosa. Tapi Alkitab berkata bahwa pujian itu adalah satu perintah langsung dari Allah dan bukan satu pilihan. Pujian itu adalah suatu kebutuhan. Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Ulangan 28 ayat yang 45 dan 47. Segala kutuk akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ayat yang ketujuh, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segalanya. Saudara, tulisan ini untuk bangsa Israel, tetapi merupakan satu peringatan
dan pembelajaran bagi kita saat ini. Alasan mengapa Allah mendatangkan bentuk kutuk ke atas mereka, karena mereka melayani Allah tidak dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ini dosa di mata Allah. Saudara, penghukuman Allah atas bangsa Israel itu bukan hanya dosa yang menjijikan seperti penyembahan berhala, pembunuhan, percabulan, atau dan lain sebagainya. Dan sedikit orang yang berpikir bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi umatnya karena mereka tidak memiliki sukacita dan tidak mengucapkan syukur atas apa yang telah Dia kerjakan bagi mereka. Mereka tidak mensyukuri kelimpahan yang telah Allah berikan kepada mereka. Puji-pujian tidak dipersembahkan kembali kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Yang kedua, karena Dia layak menerima pujian kita. Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan dan kasih setianya karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, di sini kita lihat bahwa pemazmur tidak sedang mengatakan bahwa memuji Tuhan itu akan menguntungkan kita sebagai manusia, dan juga dia tidak mengatakan bahwa memuji Tuhan itu akan mengalahkan musuh kita. Meskipun dua hal itu adalah merupakan kebenaran, tapi dia sedang mengatakan dari sudut pandang Allah. Dia sedang menceritakan hati Allah, memberitahukan kepada bangsa itu untuk memuji Allah karena Dia layak dipuji, karena kebaikannya. Atau dengan kata lain, Allah itu layak dipuji. Ada lagu yang berkata, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dia telah melakukan begitu banyak bagi kita, namun seringkali kita gagal untuk mengenali bahwa Dia menginginkan pujian kita sebagai balasannya. Dia sangat merindukan hal itu. Hubungan kita dengan Allah itu tidak beda dengan hubungan orang tua dengan anaknya. Allah mengasihi kita seperti orang tua mengasihi anaknya, dan Dia rindu supaya anak itu juga meresponi kasihnya dengan membalas mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman. Saya hari-hari ini tinggal bersama kedua cucu saya yang ke-12 dan yang ke-13, umur 3 dan 6 tahun. Saya suka main sama mereka, dan saya senang Tuhan mengasihi mereka, bisa peluk mereka, cium mereka. Dan saya merasa sangat tidak enak pada waktu saya mencium mereka lari dari saya. Seperti itulah perasaan Tuhan waktu kita tidak meresponi kasih Allah yang Dia berikan kepada kita, dan kita tidak membalas kasih-Nya. Sebab setiap orang yang memberikan kasih, dia mengharapkan kasih itu diresponi. Dia ingin supaya dia juga dikasihi. Saya percaya Allah juga membutuhkan itu bagi kita. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau kita melayani Allah itu sudah menyenangkan Tuhan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Allah menghendaki kita secara pribadi, bukan hanya apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, pujian menyenangkan Allah. Prioritas pertama kita adalah mengasihi Allah secara pribadi. Tidak hanya mengasihi Dia dengan hal-hal yang kita lakukan untuk Dia atau apa yang dapat Dia lakukan untuk kita, tetapi untuk mengasihi Allah. Tidak cukup kita memberikan persembahan perpuluhan kepada Allah. Kita perlu memberikan hati kita. Pada waktu Dia mendapatkan hati kita, Dia akan mendapatkan buku saku kita, Dia akan mendapatkan pelayanan kita, dan Dia akan mendapatkan semua hal yang ada. Allah menginginkan kita bukan hanya apa yang kita lakukan untuk Dia. Saudara, lihat Adam dan Hawa sebagai contoh. Tujuan awal
Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah menjadi merupakan tujuan yang sama yang Tuhan tujukan kepada kita saat ini, yaitu untuk kesukaannya. Apa yang menjadi pembenaran bagi keberadaan Adam dan Hawa? Saudara, saya mau mengajak saudara untuk berpikir, waktu Adam dan Hawa ada di muka bumi ini, belum ada orang lain yang perlu untuk mereka layani. Belum perlu mereka membuat doa syafaat untuk orang lain. Mereka juga tidak perlu berdoa untuk orang sakit atau orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan supaya mereka hidup makmur dan sebagainya. Jadi apa alasan Adam dan Hawa berada di muka bumi ini? Saya yakin alasan Allah adalah untuk kesukaannya. Allah menciptakan mereka untuk menjadi objek kasihnya. Dia mengasihi mereka dan melayani mereka, tapi mereka juga ada untuk mengasihi Allah. Ini adalah komunikasi dua arah. Saudara, Allah mendapatkan kesukaan dari hubungannya dengan Adam dan Hawa dalam sehariannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia karena Dia menginginkan seseorang untuk bisa bersekutu, bisa berkomunikasi, dan bisa mendapatkan kesukaan baginya. Yang keempat, pujian adalah kehendak Allah bagi kita. Saudara, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Ini adalah ayat yang diucapkan 24 tua-tua di sekelilingi tata Allah di surga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan semula Allah bagi ciptaannya adalah untuk kesukaannya. Dan hal ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Dia menciptakan kita untuk memberikan kesukaan baginya, dan kesukaan dan kesenangan itu mengacu kepada puji-pujian dan penyembahan kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika ini merupakan cara yang terjadi di surga, maka Allah juga menghendaki apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Karena Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat yang ke-10. Di surga selalu ada puji-pujian. Allah menciptakan kita untuk menjadi penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Ini berlaku untuk semua anak-anak Tuhan yang telah lahir baru. Nah, saudara, setan memang pernah mencuri puji-pujian kepada Allah, penyembahan kepada Allah itu di surga. Dan dia ingin juga mencuri puji-pujian dan penyembahan itu di bumi. Tapi saya mau beritahu saudara, tapi penyembahan itu hanya disimpan untuk Allah saja. Yang keempat, atau yang kelima. Yang empat tadi itu adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Dan yang kelima ini adalah berbicara tentang emosi dan pribadi kita. Dikatakan bahwa yang kelima, damai sejahtera adalah buah dari puji-pujian. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan di sini. Hanya ketika kita berdoa dengan pengucapan syukur, maka yang terjadi adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan di sini, damai sejahtera bukan hasil dari
sebuah situasi. Damai sejahtera tidak hadir ketika tidak ada masalah. Bahkan damai sejahtera bisa hadir pada keadaan yang punya masalah sekalipun. Saudara, damai sejahtera adalah sesuatu yang bahkan ada di tengah-tengah masalah. Damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Allah. Saya ulangi lagi sekali bahwa damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Allah. Fokus kepada Allah, bukan kepada keadaan kita, bukan kepada masalah kita. Bagaimana supaya kita tetap fokus kepada Allah? Saya mau beritahu saudara bahwa puji-pujian membuat kita selalu fokus atau pikiran kita selalu tertuju kepada Allah. Saudara waktu dalam keadaan yang tenang, diam-diam, itu selalu ada intimidasi iblis yang datang kepada kita. Dia mulai menuduh saudara. Dia mulai bilang saudara tidak akan berhasil. Engkau tidak akan sembuh. Masa depanmu akan suram. Usahamu tidak akan dipulihkan kembali. Engkau akan mendapatkan serangan sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Dia tuh, itu tidak ada kesempatan untuk iblis datang mengintimidasi kita. Saudara, Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini yang hatinya teguh, atau dengan kata lain yang pikirannya tetap tertuju kepadamu, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi jika kita fokus kepada Allah, maka ada damai sejahtera. Waktu kita fokus kepada masalah, itu akan membuat kita menjadi takut dan khawatir. Bagaimana untuk fokus kepada Allah? Kita harus selalu memuji dan menyembah Dia di dalam setiap saat, dimanapun kita berada. Saudara, ada yang menulis begini, bahwa bergembiralah sampai dengan pukul 10, maka sisa hari itu senantiasa berisi kegembiraan. Ahli psikolog berkata tindakan mempengaruhi perasaan. Tapi Alkitab berkata Allah bertahta di atas puji-pujian. Waktu saudara sedang lagi bete, lagi tidak ada damai sejahtera, lagi hidup tertekan, lagi tidak ada mood, saya mau menyarankan saudara naikkan pujian kepada Dia. Sorak-sorai memuji Dia, mengagungkan kebesarannya. Dan saya menjamin sesuai dengan janji Tuhan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada kesembuhan. Maka saudara, saya mau mengajak saudara, kalau hari-hari ini saudara lagi tertekan, takut dengan berbagai masalah, termasuk takut akan COVID-19, takut tertular, takut segala macam, saya mau mengajak saudara untuk senantiasa bersorak-sorai, memuji, menyembah Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa saudara akan penuh dengan damai sejahtera karena saudara tidak diintimidasi oleh iblis dengan satu perasaan yang menakutkan saudara. Yang keenam, ini tadi 4 poin berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Poin yang kelima berbicara tentang manfaat bagi jiwa kita. Dan yang keenam ini adalah berbicara tentang bagaimana puji-pujian punya kuasa untuk mengalahkan musuh. Saudara, di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga, dikatakan di sini dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Saudara, ketika Yesus masuk dalam gerbang kota Yerusalem dengan penuh kemenangan pada hari yang kita sebut hari raya, hari Minggu Palem, ribuan orang keluar menyambut Yesus dan sambil menyanyikan Hosana bagi anak Daud. Dan itu membuat sakit hati kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Lalu Yesus mengutip ayat yang di atas tadi di dalam Matius 21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi
dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, Yesus menggantikan frasa puji-pujian sebagai ganti dari frasa dasar kekuatan. Artinya puji-pujian adalah kekuatan. Saya katakan sekali lagi, puji-pujian adalah kekuatan. Jika saudara berpikir puji-pujian itu adalah pilihan, maka saudara tidak akan melihat puji-pujian itu sebagai kekuatan. Nehemia mengatakan hal yang sama di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11b. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu, perlindunganmu. Kekuatan itu khusus digunakan untuk melawan musuh. Saudara, puji-pujian membungkam musuh dan pendendam. Puji-pujian adalah senjata terhebat yang kita miliki untuk melawan setan dan serangannya setiap hari. Puji-pujian membuat setan menyingkir dengan penuh kengerian. Ketika kita mulai memuji Allah dan pengurapan Allah mampu bermanifestasi dalam ketidakhadiran si jahat. Puji-pujian adalah peperangan rohani. Puji-pujian membuat kita lebih sehat, menyembuhkan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringkan tulang. Saudara, di dalam Alkitab itu banyak kisah yang terjadi bahwa melalui puji-pujian bangsa Israel memperoleh kemenangan. Waktu bangsa Israel memasuki kota Yeriko, mereka merobohkan tembok Yeriko. Itu bukan dengan senjata, bukan dengan meriam, tapi dengan puji-pujian. Mereka kelilingi selama 7 hari dengan tidak mengeluarkan suara. Pada hari yang ke-7, kelilingi selama 6 kali tanpa suara. Dan kelilingi yang ke-7 dengan sorak-sorai. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh. Saya mau beritahu saudara, tembok apa yang menghalangi hidup saudara hari-hari ini? Saudara, dengan memuji dan menyembah Tuhan, tembok itu akan dirobohkan. Saudara, yang kedua, waktu Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka tidak menangisi nasib mereka. Tetapi mereka mulai memuji menyembah Tuhan dengan suara yang begitu besar, dengan keras. Sehingga seluruh orang dalam penjara itu mendengar pujian mereka. Apa yang terjadi saudara? Gempa bumi. Pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu terlepas. Mereka dibebaskan. Apa yang membelenggu saudara hari-hari ini? Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan penyesalan. Apapun yang membelenggu saudara. Saya mau beritahu saudara. Hanya dengan memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai. Maka itu akan terlepas dari dalam kehidupan saudara. Saudara, yang ketiga. Waktu Raja Yosafat dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab. Dan pasukan yang mengepung mereka jauh lebih banyak daripada pasukan dari Yosafat. Dan mereka tidak mengirim atau memberikan pasukan bersenjata yang berjalan di depan. Tetapi mereka memberikan pasukan pujian yang berjalan di depan. Mereka mulai memuji Tuhan, bersorak-sorai. Apa yang terjadi saudara? Bani Amon dan Bani Moab saling membunuh. Dan akhirnya mereka mati semua. Yosafat datang menjarah barang-barang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur, hati yang gembira. Itu adalah satu kekuatan yang bisa membebaskan saudara daripada segala belenggu, ketakutan, kekhawatiran, penyesalan. Apapun yang menekan saudara hari-hari ini. Saya menganjurkan saudara jadikan puji-pujian ini adalah satu gaya hidup yang baru di tengah-tengah krisis yang ada ini. Dan saudara akan melihat, saudara bukan hidup dalam kekalahan, tapi saudara akan berkemenangan di dalam setiap situasi. Dan yang terakhir, puji-pujian memberkati Allah. Saudara, di tengah-tengah kesibukan, Yesus tidak pernah berkorbankan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Di tengah malam dia berdoa dan bersekutu dengan Bapa di surga. Yesus memberikan prioritas yang tertinggi dalam satu hubungan dengan Bapa di surga.
kita harus melakukan atau meneladani hal yang sama untuk selalu membangun hubungan dengan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Hubungan membuat segala sesuatu berfungsi. Jika hubungan kita dengan Allah berantakan, maka hal yang lain akan kacau balau. Saudara, cara kita membangun hubungan pribadi dengan Allah tidak terbatas pada puji-pujian saja. Tapi puji-pujian adalah cara untuk memulai hubungan penuh kasih dengan Allah. Nah, saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu kesaksian. Saya pernah mengalami tekanan hidup yang berat dalam hidup saya sampai sudah tidak punya semangat hidup dan sempat pergi ke dokter psikiater untuk konsultasi dan dia memberikan obat kepada saya. Dan minum obat itu pun tidak menolong saya tidak ada sukacita, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa tidur, dan sebagainya. Banyak hal yang membuat saya tertekan. Dan pada waktu saya datang beribadah di salah satu gereja, dan waktu kita memuji-muji Tuhan, saya dalam keadaan yang orang Ambon bilang nau-nau, atau orang Jakarta bilang lagi bego-bego, Tuhan berkata kepada saya, kenapa kamu tidak memakai senjata peperanganku? Dan saya mulai tanya, apa itu Tuhan? Puji-pujian. No, begitu saya tahu apa yang dia katakan, mulai besoknya saya mulai memuji Tuhan setiap pagi. Memuji sorak-sorai sambil tepuk tangan, dan saya melihat dalam waktu 10-15 menit itu damai sejahtera Allah memenuhi saya, dan ikatan tekanan apapun itu terlepas dari hidup saya, dan obat-obat semua saya lepas, dan saya mulai bergairah, saya punya passion, saya punya semangat menjalani hidup ini lagi. Dan mulai saat itu sampai dengan saat ini, setiap pagi sebelum saya saat teduh, saya selalu memuji menyembah Tuhan, sorak-sorai meninggikan namanya. Nah, saudara, saya melihat bahwa luar biasa waktu kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia, Dia memenuhi kita dengan hadirat-Nya, dan Dia membuat kita selalu, pikiran kita selalu tertuju kepada Dia. Dan waktu pikiran kita tertuju, Dia akan memelihara kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Saya akan memberikan satu pesan ini kepada saudara. Jika saudara tidak memiliki pewahyuan yang nyata tentang kasih Allah kepada saudara, atau bahkan jika saudara memilikinya tapi saudara menginginkan lebih lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia. Saya ulangi lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia. Biar dari mulut kita ini selalu memuji, menyembah Dia. Saya di mana saja, saya selalu berdoa, selalu memuji dan menyembah Dia. Di kamar mandi, saya tidak diam-diam sambil mandi, tapi saya selalu bersorak-sorai bersama Tuhan. Saya memuji kebesaran Tuhan. Saya berjalan di mall, di mana saja, saya selalu menyanyi, memuji kebesaran Tuhan. Dan saya melihat itu satu hal yang dahsyat, yang membuat saya selalu punya passion, punya semangat menjalani hidup ini. Dan saya mintakan apa yang saya alami, saya ingin supaya bisa dialami oleh saudara, apalagi saudara yang hari-hari ini lagi dalam tekanan-tekanan akibat daripada COVID-19. Mungkin saudara lagi stres, saudara mengalami krisis. Saudara, saya mau anjurkan saudara, pakailah senjata peperangan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Maka saudara akan melihat, saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara akan menikmati keseharian saudara dengan sukacita senantiasa. Dan saudara akan bersorak-sorai kepada Tuhan, dan saudara akan berkata, Tuhan itu dahsyat. Demikian saudara, hari ini saya mengharapkan dengan khotbah yang singkat ini, saudara mulai mempraktekkan gaya hidup saudara dengan penuh dengan puji-pujian. Dan saudara akan melihat bahwa ada satu perbedaan yang luar biasa dalam keseharian saudara dan dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum ini atau sebelum akhiri khotbah, saya mengajak kita untuk tutup mata, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan
yang boleh saja kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan atau membiarkan kami berjalan di muka bumi ini dengan kekuatan kami sendiri. Engkau menyediakan segala sesuatu untuk memampukan kita untuk bertahan, bahkan bisa melewati setiap tantangan masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada, beban-beban yang terjadi akibat daripada COVID-19 yang membawa dampak kepada krisis di berbagai bidang. Kami mau mempraktekkan atau melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami dengan senantiasa memuji, menyembah, bersyukur, dan mempunyai hati yang gembira senantiasa. Dan kami percaya waktu kami lakukan itu, kami tahu Engkau janji-Mu bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan saudara, waktu ada hadirat-Mu, ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, dan Tuhan taruh di hati kami. Hati yang selalu mau memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Berikan itu menjadi satu lifestyle, gaya hidup kami dalam kehidupan kami. Untuk dari senantiasa kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau meteraikan firman-Mu kepada setiap orang yang mendengar firman ini. Dan jadikan itu menjadi hal yang Tuhan membuat mereka hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sampai kepada akhir daripada ibadah kita hari ini. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Berikan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh saudara kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pemilik bumi. Engkau berkati ya Tuhan setiap pemirsa yang mendengar siaran ini. Biar berkat Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan dari Roh Kudus, menyertai setiap orang yang percaya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah online kami hari ini. Untuk kegiatan ibadah selanjutnya dapat dilihat di Instagram CK9 Ministry atau di channel YouTube CK9 Ministry. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share channel YouTube CK9 Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.